Untuk memajukan channel ini, jangan lupa subscribe serta aktifkan notifikasi, like, share, dan komen jika kalian mempunyai pertanyaan seputar materi ini. Hello, welcome back to my channel Become Computer Technology in Education. Oke, hari ini kita akan belajar membuat daftar isi. Kita akan siapkan Microsoft Word ya. Langsung kita klik di start pencarian Word, kita ketik aja Word ya. Oke, lanjut, kita tunggu prosesnya. Oke, jangan lupa sebelumnya klik subscribe, dan jika kalian menyukainya klik like serta share, dan jika ada pertanyaan boleh silakan komentar di bagian tempat yang tersedia. Oke, sekarang Microsoft Word-nya sudah terbuka. Oke, jika kalian sudah mempunyai dokumen yang akan diketik atau belum, bisa kita coba mengikuti langkah-langkah yang akan kita gunakan ya. Oke, misalnya kita dalam pembuatan proposal atau makalah kita membutuhkan daftar isi ya. Membutuhkan daftar isi, bagaimana caranya agar rapi. Oke, langsung kita ketik daftar isi. Maaf, salah ketik, yaitu daftar isi ya. Oke, kita lanjut. Misalnya di bawah daftar isi itu ada cover ya. Ada cover. Cover. Oke, untuk bagian pertama itu ada cover, dan biasanya ada kata pengantar. Ada kata pengantar. Oke, selanjutnya di situ setelah kata pengantar ya, itu halaman dari daftar isi itu sendiri. Oke, terus di bawahnya bisa ditambahkan dengan daftar tabel jika dibutuhkan. Oke, setelah daftar tabel, kita bisa langsung masuk ke bab 1 ya. Bab 1 itu biasanya pendahuluan ya. Oke, kita langsung ketik aja bab 1 pendahuluan. Terus di bagian bawah itu biasanya di bawah bab 1 itu ada namanya subbab. Biasanya ada latar belakang. Oke, ada latar belakang. Selanjutnya di bawahnya ada misalnya ada ruang lingkup. Oke, untuk selanjutnya itu biasanya ada tujuan ya. Oke, mungkin 3 aja cukup. Oke lah, kita 3 aja cukup. Kita lanjut. Kita lanjutkan misalnya di bab kedua ya. Bab 2 itu biasanya pembahasan biasanya ya. Oke, misal kita ketik pembahasan. Oke, lanjut. Oh iya, ini untuk itu kan ada A, B, C, itu namanya bagian dari numbering. Itu numberingnya bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Kita posisikan di sebelah kiri, untuk ke sebelah kiri ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan di bagian subbab 2. Misalnya ada deskripsi, ada lagi misalnya itu ada faktor pendukung ya. Faktor pendukung, biasanya kalau ada faktor pendukung juga ada faktor penghambat ya, jadi kita tambahkan faktor pendukung dan penghambat. Oke, selanjutnya kita coba masuk langsung ke bab ketiga, itu misalnya silabus ya, silabus dan RPP ya. Oke, lanjut di bawahnya sebabnya itu isi dari silabusnya sendiri dan RPP-nya.
Oke, sekarang daftar isi bagian atas kita rata tengahkan. Ini bagian dari judul ya, karena bagian dari judul boleh di bold atau mau diperbesar teksnya silahkan. Oke, sekarang untuk pengaturan dari tabulasi untuk pembuatan daftar isinya, jangan lupa seluruh teksnya harus diblok ya. Ingat harus diblok yang akan kita pakaikan tabulasi ya. Oke, setelah diblok kita klik di bagian paragraf, itu ada di sebelah kanan bawah ada tanda panah, itu kita klik, atau biasa namanya paragraph setting ya. Oke, lanjut kita klik tabs. Nah, di sini ada bagian dari tab stop position, ada alignment, ada ladder. Oke, di bagian tab top position kita posisikan untuk tab yang awal itu untuk bagian subbab. Misalnya kita ketik ingat standar koma atau titiknya, coba lihat di bagian default dia menggunakan koma atau titik. Oke, lanjut misalkan 1,5 ya, kita gunakan 1,5, kita alignmentnya left ya, non dan set. Oke, untuk selanjutnya misalnya kita posisikan untuk titik-titiknya ya, itu sampai ke posisi misalkan 14,5 boleh. Kita coba ya, kita ketik misalnya 14,5 ya. Ini untuk jarak ya. Ops, maaf ada gangguan sedikit. Oke, kalau tidak terlalu mepet dia boleh kurang dari 14,5, misal 14,5. Jangan lupa alignmentnya right, laddernya itu kita gunakan yang nomor 2 dan di set, kita klik set ya. Oke, pastikan bagian bawah ini sudah tampil di bagian tab positionnya. Oke, untuk selanjutnya bagian page numbernya kita gunakan set ke 16 ya, 16, posisi alignmentnya right dan laddernya non ya. Kalau sudah kita set. Oke, sekarang kita aplikasikan pengaturan yang sudah kita buat tadi. Oke, sebelumnya untuk mempercantik boleh di bold bagian dari subbab dan bagian dari babnya ya, untuk pembeda ya. Oke, bisa kita bold. Oke, kita mulai dari kita coba klik, diarahkan kursor ke cover, klik tab ya, kita klik tab lagi ya, langsung ke bawah. Kita lanjut sampai kita tap aja sekali, dia akan otomatis langsung muncul. Oke, lanjut ya, kita tap lagi ya. Nah, ini kita coba ya lagi, kita tap ya. Oke, nah ingat posisi di bagian latar belakang, nah itu kan bagian dari subbab, bagian subbab kita klik tab sekali. Oke, dia akan posisinya menjauh dari bagian bab utama. Oke, lanjut kita lanjutkan lagi posisinya ya. Jangan lupa kursornya kita kembalikan ke posisi untuk tempat pengisian berupa titik-titiknya. Oke, jika sudah selesai kita lanjut ke atas, itu bagian untuk pengisian dari nomor halaman, langsung sama kita tap aja dan ketik. Kita tap lagi, kita ketik misalnya angka 2 ya, itu cover 1, 2 halaman kedua, daftar isi itu halaman ketiga, misalnya tabel 4, bab 1 pendahuluan 5, latar belakang itu kan bagian dari bab pendahuluan, berarti dia tetap 5. Ruang lingkup misalnya dia di 6, dia 1 lembar, menggunakan 1 lembar atau lebih boleh. Misalnya tujuan ya,
kita sesuaikan, kita ketik sampai terakhir ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, inilah cara mudah untuk membuat daftar isi ya. Gimana mudah kan? Jika kalian ada punya pertanyaan, silakan komentar, jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke, itu saja. Untuk memajukan channel ini, jangan lupa subscribe serta aktifkan notifikasi, like, share, dan komen.